Salam literasi. Nama saya Deniati Tambunan dari SMP Negeri 20 Kota Bogor. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat. Hiduplah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anaknya. Anaknya bernama Malin Kundang dan dia berjenis kelamin laki-laki. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Desa mereka sangat kecil dan kehidupan di tempat itu sangat miskin. Suatu hari, Papa Malin Kundang memutuskan untuk pergi merantau ke daerah seberang karena dia mendengar di seberang itu sangat gampang untuk mendapatkan uang, karena sehari-harinya mereka itu hanya mendapatkan penghasilan dari ikan yang kadang-kadang juga mereka tidak dapat. Sementara tanah di situ juga tidak subur. Malam itu dia berkata kepada istrinya, "Bolehkah aku pergi merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan kita dan anak kita?" Dengan sangat berat hati, istrinya pun mengizinkan suaminya untuk pergi dengan pesan, jangan pernah melupakan dia dan Malin Kundang. Akhirnya kapal yang ditunggu-tunggu pun tiba ke desa mereka. Bapak Malin Kundang berangkat dengan diiringi rasa sedih dan air mata. Setelah kepergian papanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bertahun dan bertahun-tahun, Papa Malin Kundang tidak pernah pulang lagi ke desanya. Malin Kundang pun semakin besar. Dia anak yang sangat suka bermain. Dia kadang-kadang tidak ingat waktu kalau bermain. Suatu hari saat dia bermain, dia berlari-lari kencang dan dia terjatuh. Dan tangannya pun terluka. Lukanya sangat lebar. Ibunya mengobati dengan kasih sayang. Sehari-harinya ia membantu ibunya untuk mencari uang agar mereka bisa makan. Sampai dia besar dan dia berkata pada ibunya, "Bu, kalau aku tetap di desa ini, rasanya masa depanku tidak ada. Bolehkah aku menyusul Bapak ke tanah seberang? Nanti kalau aku sudah sukses, aku akan datang menjemput Ibu." Ibunya nangis karena hanya tinggal itu satu-satunya harapannya. Namun demi anaknya, agar hidupnya bisa lebih baik, dengan berat hati ibunya pun mengizinkan Malin Kundang untuk pergi ke tanah seberang, menyusul bapaknya. Hari itu Malin Kundang pergi menaikin kapal. Dia mendadak ibunya, ternyata itu bukan pertemuan yang akan ada lagi. Itu ada pertemuan terakhir. Dia memberangkatkan anaknya dalam keadaan yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Malin Kundang pun naik ke atas kapal. Dan di dalam kapal ia bersembunyi. Dia bersembunyi di balik-balik drum yang besar. Tiba-tiba saja perompak kapal masuk ke dalam kapal mereka dan mengambil semua barang-barang penumpang. Seluruh penumpang ketakutan. Setelah mereka mengambil semua barang-barang, mereka pergi dan meninggalkan kapal itu. Malin Kundang selamat karena dia bersembunyi. Akhirnya dia sampai ke tanah seberang yang dia tuju. Dia turun dan dia mulai bekerja keras karena dia ingin sukses. Pekerjaannya setiap hari dilakukan dengan sangat keras, dengan serius, tidak pernah berhenti. Karena dia punya ambisi dia jadi orang kaya. Sampai akhirnya dia pun memiliki sebuah kapal yang besar. Dan bertambah lagi, dan bertambah lagi. Dan dia menjadi saudagar yang sangat kaya. Suatu hari, dia mengajak istrinya untuk pulang ke kampung halamannya. Kabar tentang kesuksesan Malin Kundang sudah sampai ke desanya. Sudah sampai ke telinga ibunya. Nama Malin Kundang sangat terkenal. Saat dia pulang ke desanya, berlayarlah sebuah kapal yang mewah dan besar. Kapal itu bersandar. Seluruh penduduk di desa itu semuanya menuju lautan dan ingin melihat Malin Kundang yang sudah sukses. Ibunya pun
mendatangi tempat yang begitu ramai itu dengan harapan dia bisa bertemu dengan anak yang dia sayangi. Ibunya mendekat di kerumunan orang yang sangat banyak. Dan ibunya memanggil-manggil Malin Kundang. Malin Kundang, Malin Kundang anakku, Malin Kundang. Lalu istrinya melihat seorang perempuan yang compang-camping. Istrinya bertanya, siapa itu? Siapa itu Kakanda? Mungkin seorang pengemis. Ibunya mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Malin Kundang. Kalau ibunya dikatakan seorang pengemis. Lalu ibunya berkata, Malin Kundang, ini aku ibumu. Malin Kundang tidak mau mendengar. Bahkan dia melihat dengan cara yang sangat tidak enak dan sangat merendahkan. Ibu Malin Kundang sangat-sangat sedih. Ibunya terduduk. Dan karena kemarahan dan kesedihannya, ibunya berkata, Malin Kundang, aku yang telah melahirkan kamu, aku yang telah membesarkan kamu, kamu tidak mau mengenal aku. Dasar kamu anak yang lupa kepada orang tua. Hari ini aku kutuk kamu menjadi batu. Dan ibunya pun pulang meninggalkan Malin Kundang bersama istri dan seluruh pengawalnya. Tidak berapa lama, Malin Kundang merasa tubuhnya semakin berat, semakin kaku, dan dia semakin terduduk. Dan akhirnya dia tidak bisa bergerak dan berubah menjadi batu seperti kutukan ibunya. Saudara-saudara, adik-adik, di ajaran agama kita itu harus menghormati orang tua. Semua ajaran agama pasti mengajarkan menghormati orang tua. Jangan ada di antara kita yang durhaka terhadap orang tuanya. Demikianlah cerita Malin Kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu.